jelek ketika didengar orang jadi jelek. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kembali masih di seputar tentang iman Bapak Ibu Saudara. Bahkan nanti tamu di bulan November pun saya harap beliau bicara tentang iman juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa kehidupan ini, bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ya, sebuah apa? Sebuah perjuangan. Maka saya mengambil keputusan bahwa hidup ini tidak boleh berhenti, Bapak Ibu. Tidak boleh apa? Berhenti. Hidup itu harus berjalan. Kadang kita berpikir ketika kita jatuh seolah-olah kehidupan itu sudah berhenti. Ketika kita sedang ada persoalan seolah-olah kehidupan ini sudah berhenti. Ketika kita sakit kadang-kadang kita suka berpikir bahwa kehidupan ini segera berhenti. Padahal yang sesungguhnya kehidupan itu seperti roda berputar. Terus berputar, terus berputar. Seperti jarum jam yang terus berputar. Itu kehidupan. Setelah pagi saudara akan mengenal apa? Siang. Setelah siang kita akan mengenal apa? Malam. Dan ketika malam kita akan mengenal apa lagi? Pagi. Dan kehidupan itu terus berputar. Slide berikutnya. Maka saya katakan bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan yang wajib diikuti. Dan perlombaan itu yang paling utama adalah perlombaan iman. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang yang sudah mengalami persoalan hidup tidak kuat, maka imannya ini berhenti. Tadi malam saya ngajar anak-anak iman yang separuh, iman yang ragu-ragu. Nah, banyak orang mengalami ini ketika diperhadapkan dengan yang namanya perlombaan hidup yang diwajibkan Tuhan. Kita suka membatasi diri bahwa seolah-olah hidup itu berhenti sampai di sini. Padahal besok masih ada waktu. Perlombaan iman wajib diikuti Bapak Ibu. Mari kita lihat Alkitab kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Bisa lihat ke LCD semua kalau yang tidak membawa HP yang ada Alkitabnya. Di LCD sudah saya buat supaya mempersingkat waktu Bapak Ibu ya. Mari kita baca semua bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ya. Jadi Bapak Ibu, perlombaan yang diwajibkan Tuhan adalah perlombaan iman yang tidak bisa kita hindari dan itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, ayat kalimat yang pertama berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau dikatakan ini saksi, orang yang melihat kita dianalogikan dan dibandingkan seperti awan yang mengelilingi kita. Artinya Bapak Ibu,
semua mata, semua orang melihat siapa kita. Artinya semua orang yang melihat kita, semua orang yang di sekeliling kita, matanya itu melihat kita. Siapa kita? Kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang percaya. Maka ketika kita tidak bisa mengikuti pertandingan dengan baik, mereka akan melihat, saudara. Makanya dikatakan Rasul Paulus, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Karena dilihat orang banyak. Mari slide berikutnya coba. Maka perlombaan ini harus diikuti. Dan mau tidak mau akan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa terus bergerak maju dan tidak berhenti. Supaya kita terus maju dan tidak berhenti, Bapak Ibu, di judul utama tadi. Supaya kita tidak berhenti, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hal yang diwajibkan buat kita supaya nanti kita tidak berhenti di tengah jalan adalah lepaskan beban yang merintangi. Coba kembali ke ayat yang di Timotius tadi, dikatakan apa di sana? Di ayat 1. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa, saudara? Semua beban dan dosa. Ini yang merintangi orang tidak bisa maju dan hanya stagnan, berhenti di tempat. Karena masih ada beban dan dosa yang digendongnya, yang dibawanya, yang disandangnya, Bapak Ibu. Coba, kalau saya sama Mas Adi ini balapan lari, lalu Mas Adi ini tak bebani setengah kintal beras, lalu saya tidak bawa beban, kalau lari menang siapa, saudara? Menang saya apa menang Mas Adi? Karena saya tidak bawa apa? Beban. Supaya Mas Adi bisa mengejar saya dan menjadi pemenang, menanggalkan apanya? Bebannya. Ibu-ibu nangkap sesuatu? Oke, bapak-bapak. Tanggalkan beban yang merintangi. Walaupun itu mungkin berharga, walaupun mungkin itu sesuatu yang baik. Kalau itu merintangi kita, ya ini baik tanda kutip ya. Tanggalkan dan lari kepada panggilan ilahi. Panggilan surgawi. Perlombaan iman yang Tuhan tetapkan. Nah, apa itu beban? Apa itu dosa? Kalau dosa saya nggak perlu jelasin. Saudara sudah tahu, mencuri itu dosa, berbohong itu, saya nggak perlu jelasin itu. Saudara sudah tahu. Pak Muji sudah khotbah, Bu Linda sudah khotbah, Bu Surati bahkan sudah khotbah. Tapi beban ini loh Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kadang beban ini yang merintangi orang tidak bisa maju. Anak-anak muda, menjadi standar saya, anak-anak muda. Kalau pacaran jangan sama. Itu standar saya. Jadi setiap yang beda kepercayaan, saya suruh putus. Itu standar saya. Mendidik dari awal. Karena jangan berkata, alah baru pacaran. Jangan begitu saudara. Itu akan jadi beban yang merintangi nanti buat kita. Dan sudah 3 orang, bahkan 4 orang remaja di tempat ini yang saya paksa untuk putus. Dan puji Tuhan, hari ini, beberapa hari yang lalu, terakhir ada juga yang putus saudara. Bisa angkat tangan, enggak usah ya, guyu tapi orangnya. Sekarang ada di sini guyu dan dia merasa lega. Ya, merasa lega ya sudah putus gitu ya. Saya bilang, kalau kamu berani mengambil keputusan, langkahmu akan baik
Dan nanti Tuhan akan kasih yang terbaik. Itu beban. Tapi yang akan menjadi beban lagi bukan masalah saudara seiman dan tidak. Yang menjadi beban adalah ketika putus, itu orang akan apa saudara? Patah hati. Patah hati sehingga orang yang patah hati itu membuat dia mau ke gereja males, mau baca kitab males, mau doa males. Karena apa saudara? Sedang patah hati. Orang tua kadang-kadang bebannya apa? Bebannya ketika anaknya bandel, belum berubah, ya dikandani masih ngeyel. Dan beban orang tua itu akan terlepas ketika anaknya berubah dan menjadi lebih baik. Kalau sekarang para petani yang menjadi beban, ketika lihat jagungnya sudah ada airnya segini. Saya kemarin sengaja waktu minggu pilihan lurah itu saya sengaja malah di depan sawah dan saya moto-moto itu saudara apa? Jagung. Supaya saya bisa berbagi, ini loh keadaan kami seperti ini. Tahun ini, yang bagian terakhir itu panennya gagal. Maka kita perlu iman yang apa saudara? Kuat. Dan ini menjadi beban ketika saudara lihat, nanti saudara ingat, wis tak rabuk. Wis tak baleni nandur sing jagung cilik, gen metut, gen cepet. Ya tetep tenggel lah. Dan Mbak Kone, jagungnya ini mau rupanya kan gini. Rupanya tadi gini. Wis ora iso disawang, itu jadi beban, itu dilepaskan supaya kita bisa apa saudara? Maju dalam perlombaan iman itu. Saya percaya semua orang pernah mengalami kegagalan. Dan kadang-kadang itu menjadi beban. Tapi kalau saudaramu tanggalkan itu dan mulai berlari kepada panggilan surgawi, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Error HP-nya saudara. Ya. Jadi itu saudara, ya saya sampaikan. Sekarang apa yang menjadi beban Bapak Ibu? Jujur sama Tuhan. Ini bebanku Tuhan. Aku mau lepaskan. Ada lagunya tuh? Bebanku terlepas. Gitu terus. Bebanku terlepas. Nah ini lagu Pantai Kusta Kuno, saya nggak begitu hafal. Soalnya diciptakan waktu saya belum lahir saudara. Kue hafal? Kue sangar ya Pak Gideon hafal. Bebanku terlepas, kalau beban itu terlepas, saudara enak loh saudara. Apa yang menjadi beban Bapak Ibu? Tidak perlu cerita sama saya, cerita sama Tuhan. Ini bebanku Tuhan, aku mau lepaskan. Kalau beban itu terlepas, badan ini ringan, jalan ini jadi enteng Bapak Ibu. Yang pertama. Mau kita terus maju saudara? Ya, mau kita terus bergerak maju dan terus menikmati berkat dan pertolongan Tuhan? Jangan berhenti. Istilah Jawa apa saudara? Bapak-bapak kita. Semut itu obah mama. Nek ora obah, ora mama. Jangan berhenti tapi mulai bergerak. Nah, mari kita lihat yang kedua. Tadi yang pertama adalah lepaskan beban yang merintangi. Ya beban dan dosa, itu saudara tafsirkan sendiri. Dosa, nanti kita bisa belajar di rumah masing-masing untuk merenungkan apa itu dosa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak terus berhenti dan terus maju dalam pertandingan iman itu. Yang kedua adalah mulai. Katakan mulai. Basa Jawane apa mulai kuwi? Miwiti, basa Jawa ngokone? Ayo. Mulai kuwi apa? Lekas gitu ya, lekas apa lekas?
awet, lekas, gendang tumandang, kan begitu. Yang kedua adalah mulai melangkah dan fokus kepada Yesus. Kalau saudara pandang Yesus, bebannya akan terlepas, jalannya akan ringan. Tapi kadang-kadang orang bebannya sudah terlepas pun gak mau bergerak. Ini yang jadi masalah. Makanya ada yang bagian yang kedua yang harus kita lewati, yaitu kita harus mulai memaksakan diri untuk melangkah maju, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa melangkah maju? Lihat, pandang wajah Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Stop. Pandang Yesus, karena pertolongan itu datang dari siapa? Yesus. Jadi ketika saudara mulai melangkah, jangan lihat masalahmu, tapi mulai melangkah dan melihat Yesus ada di sana. Yesus akan bersama dengan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi dikatakan, di slide sudah ada itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalimat kata melakukannya berarti apa? Bergerak. Kata melakukannya berarti kita harus mulai dengan sesuatu. Bapak Ibu yang sedang ada persoalan, jangan berhenti. Tetapi mulailah dengan sesuatu supaya kita bisa bergerak. Mulai mencoba, mulai melakukan sesuatu yang belum kita pernah coba. Sehingga kita bisa melangkah maju. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kalau anak muda barusan putus sama pacarnya, lalu kamu berhenti saja, tidak pernah mau kenal lagi dengan cewek atau cowok, karena merasa apa, saudara? Menilai perempuan itu sama saja mengecewakan. Yang cewek juga berkata begitu. Cowok ke podo wae. Lemus. Tahu lemus, saudara? Itu bahasa Manado, saudara. Tukang apa sih? Pacarin yang dinti. Kalau berhenti sampai di dan lalu tidak mau pacaran, tidak mau kenal cewek, tidak mau kenal cowok. Kapan move on-nya dan kapan punya pasangan? Saya dulu kalau diputus satu, golek papat kok 5, saudara. Maksudnya golek konco. Engko sing ditembak siji. Yosi mana Yosi? Angkat tangan. Endi wong iku? Mau bar sing ngerok. Wah, kayak gak bayangke pacare kayak saudara ya. Oh, persiapan jualan. Hei Yosi yang di luar yang sedang persiapan jualan. Tegarkan hatimu. Putus satu, kamu akan dapat satu tapi yang baik, saudara. Maksud saya bilang bapak 4 ya salah, saudara ya. Mas Edo, semangat. Mas Bagas, rapopo. Si akeh tinggali, saudara. Nek ora sanggup tak golekke GPDI akeh sa Indonesia, saudara. Tapi yo jangan terus tak kenalke, ndak mau om. Tak kenalke, ndak mau om. Waduh, itu namanya tidak mau apa saudara?
bergerak atau tidak mau melangkah. Lalu ente semalam saya ngomong, wis lah, ngepek sak gereja wae. Kowe mbek kae, ojo misin walah, nek wis diisin-isin ngene berarti gelem Saudara ya. Ya, maksud saya tak jodohke sak gereja gitu, ndak malah isin isin. Wah, berarti gelem, berarti nek gayane kayak gitu tuh biasanya gelem gitu ya. Mulai melangkah, mulai kenalan lagi. Dikandani pendetane, wes ayo tuku klambi anyar, parfum, ayo lunga golek cewek. Mau sakit. Nah nek gitu terus kapan punya jodoh Saudara? Ini pemuda lagi punya program. Natal mengundang sekitar 8-12 gereja. Nah, kenapa mereka seperti itu? Ya, mereka mencoba berusaha melangkah supaya kenal dengan gereja-gereja. Nah, sopo ngerti di situ ada jodoh yang klik. Nah, itu. Mulai melangkah. Saya dengar semalam sharing-sharing, retreat kemarin membuahkan hasil Saudara. Ya, ada yang jadian Saudara. Ya, sesama anak Tuhan. Wah, senang sekali Om Timo ya. Satu iman. Ya. Diputus rapopo, kok Tuhan ganti yang terbaik. Saudara, anak-anak, maju terus. Jangan berhenti nembak perempuan atau cowok walaupun kamu sudah putus. Sudah, mantap aja. Gitu. Pasti Tuhan kasih yang terbaik nanti. Tapi nek ndak mau nembak, ndak mau kenalan ning jero omah wae, ndelok HP wae. Sudah Saudara ya. Apalagi harus mulai bekerja, mulai melangkah. Yang gagal dengan usaha ini mulai usaha yang lain, yang gagal usaha ini mulai usaha yang lain. Saya perhatikan ada di sini anak Tuhan yang jualan ini, lalu dia mulai buka ini. Kayak 6 sasi, ora payu. Ganti lagi, laris sepol, ora payu. Ganti lagi. Nah ini saya bilang orang ini kreatif, tidak mau hanya berpangku tangan, tapi mulai bergerak. Jadi Bapak Ibu, kita harus mulai melangkah. Kita harus mulai bergerak. Jangan diam saja. Nah, bicara tentang melangkah, saya diingatkan Saudara beberapa sharing saya di FA tentang 2 mujizat yang mirip Bapak Ibu. Ya, bangsa Israel, generasi awal dan generasi akhir. Generasi awal adalah Musa dan generasi akhir adalah Yosua dan Kaleb. Nah, ada 2 mujizat, coba diklik 2 kali. Nah, ada 2 mujizat. Yang pertama adalah mujizat ketika Musa mengacungkan tongkatnya sehingga Laut Merah terbelah. Lalu mujizat yang kedua adalah ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap atau sedang naik. Terus sekarang sedang apa? Naik itu rob. Sedang rob. Dan ini mujizat yang berbeda tetapi punya 2 kesamaan atau 2 perbedaan. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu? Ya, apa perbedaannya? Mujizat Laut Merah yang terbelah menjadi 2 itu dimulai dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dikejar-kejar oleh tentara Mesir, dan dalam perjalanan bangsa Israel tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami pertolongan, tidak mengalami apa-apa Saudara. Tapi ketika mengalami jalan buntu, bangsa Israel baru melihat mujizat. Siapa yang pada waktu membuat mujizat, yang dipakai Tuhan buat mujizat? Musa. Dengan apa? Tongkatnya. Ketika tongkatnya di sebelah, bluk. Nanti saudara bisa baca di Keluaran 14. Ya, ayat 22 dan seterusnya. Ketika tongkat itu ditaruh di air, maka air laut itu terbelah. Orang Israel apa Saudara? Melihat. Ketika orang Israel melihat mujizat yang begitu dahsyat, Musa memerintahkan untuk orang-orang itu menyeberang.
Tapi orang-orang Israel, ya kalau saya filmkan, saya gambarkan itu mau menyeberang itu mungkin ragu-ragu gitu loh. Jangan-jangan ketika nanti saya masuk, airnya menutup. Tapi orang Israel, dia melangkahkan kaki untuk maju. Tapi diawali dari melihat apa saudara? Mujizat. Lihat gambarnya. Mujizat. Melihat mujizat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa dalam kisah Israel ini, kisah yang di Musa ini, yaitu mujizat dulu, baru apa saudara? Melangkah. Melihat mujizat dulu, baru melangkah. Nah ini mujizat ini diberikan kepada orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang mungkin Kristen baru begitu, belum begitu banyak melihat mujizat, mengalami mujizat. Tapi Tuhan tunjukkan mujizat supaya orang itu lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tapi lihat, ada hal yang perlu diperhatikan. Delok mujizat pun kalau hanya melihat, kita hanya akan berkata apa? Hei, Tuhan menyembuhkan dia. Hei, Tuhan menyembuhkan dia. Dia sakit dan disembuhkan Yesus melalui doa hamba Tuhan. Betul tidak? Hanya apa tadi saudara? Melihat. Nah, supaya tidak hanya melihat, ngapain? Mulai melangkah. Ketika ada mujizat, tidak berhenti sampai kita mengalami mujizat. Tapi hidup itu harus berjalan. Hidup itu terus bergerak Bapak Ibu. Bangsa Israel tidak berhenti di tengah laut. Bangsa Israel tidak hanya melihat mujizat. Tapi bangsa Israel terus bergerak maju. Dan terus maju sampai ke ujung sana. Dan setelah sampai di daratan, laut itu tertutup saudara. Itu mujizat yang ada di Israel pada generasi yang pertama. Melihat mujizat dulu, baru percaya dan melangkah. Tapi tetap ada kalimat apa yang saya garis bawahi? Melangkah maju. Kalau Israel tidak melangkah, dia hanya melihat saja. Saya mau tanya Bapak Ibu, mau melihat mujizat atau mengalami mujizat? Kalau mau mengalami mujizat, mulai bergerak. Mengalaminya di mana? Ketika bangsa Israel tidak jadi dibunuh oleh orang Mesir. Karena dia sudah bisa melewati laut itu. Dan orang Mesir tertimbun laut. Orang Israel mengalami kemenangan, saudara. Itu mujizatnya. Tidak hanya mujizat laut yang terbelah. Karena ada langkah-langkah yang orang Israel lakukan. Yang kita lihat yang kedua, mujizat Yosua. Ini ceritanya adalah Yosua dan Kaleb dan imam-imam sedang membawa apa? Tabut Tuhan. Tetapi jalan perjalanannya saudara, ada sungai Yordan yang sedang meluap, yang sedang rob, dan sehingga tidak bisa berjalan. Tidak bisa meneruskan perjalanan. Tetapi Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb dan imam-imam yang membawa tabut itu berbeda dengan orang Israel di generasi yang pertama. Melihat mujizat dulu baru melangkah. Kalau yang ini Bapak Ibu melangkah dulu baru melihat apa? Mujizat. Karena dalam Yosua, dalam Yosua 3 ayat 13 itu dikatakan ketika mereka menghentikan kakinya di air, maka air itu mulai surut dan asat seperti dibendung, kata firman Tuhan. Seperti ada talutnya dan orang itu, imam-imam dan tabut itu bisa lewat. Saya mau katakan, ada kalanya kita harus melangkah dulu, baru melihat apa? Mujizat. Semua Bapak, Ibu, pemuda, langkahkan kakimu dulu. Baru kita akan lihat mujizat. Kalau cuman di batin, cuman dibayangkan, cuman menghayal kayak Pak Timo, tidak akan pernah tercapai. Saya sering menghayal, tapi jangan ditiru saudara. Cuman menghayal, tapi nggak pernah melangkah. Menghayal, pengen ke luar negeri, ke Israel,
numpak pesawat ora wani, saudara. Lah piye tekan kono, saudara? Kalau ndak pernah mencoba naik pesawat. Nggih mboten? Iki tak contohke awakku dhewe lho. Sing nawani saya khotbah keluarga akeh. Bagaimana Pak Timo mau go Indonesia, go internasional kalau numpak pesawat saja tidak? Nah, andang saya siap numpak pesawat, ora ono sing nawani, saudara. Wis tak wanek-waneke lho saudara, kok ya ora ono sing nawani, saudara. Mungkin ada yang mau naik pesawat, saya ikut. Haleluya. Pak Samyono, nanti kalau naik pesawat saya ikut ya Pak. Saya malah belum pernah naik pesawat, saudara ya. Karena takut. Jadi harus mulai melangkah. Samuel, mana Samuel? Ada di sini? Aku sering anggar ketemu Samuel, mesti anggar ketemu kapan? Anggar ketemu kapan? Tak suruh buka sendiri, keliling sendiri, jalan sendiri. Selalu saya kalau tanya orangnya, anggar ketemu saya, berarti saya bilang, kapan saya mau bergerak? Jangan ikut orang terus, mulai melangkah sedikit demi sedikit. Tidak harus sama jualannya. Ya, saya terus pantau dia. Saya ingin anak-anak muda tempat ini, ketika saya tanya waktu saya khotbah tentang iman dan percaya, semua sama ingin jadi pengusaha muda, saudara. Ada satu yang bilang pengen apa sawayakeh ono ya pemuda waktu ya, ono sing pengen sawayakeh ono. Saya bilang, lah kowe sawayake nek males ya ora ndek sawahake, warisanmu ya ora ono, itu saudara ya. Supaya sawayake apa tuku, supaya bisa tuku duit, bisa duit apa? Kerja. Mulai melangkah. Walaupun belum melihat mujizat seperti orang-orang Kristen awal-awal. Jadi saya mau simpulkan. Baik mujizat dulu yang kita lihat, maupun mujizat yang belum terlihat, semua kuncinya sama, yaitu mau melangkah. Karena orang yang sudah melihat mujizat, kalau tidak melangkah, dia tidak akan dapat mujizat yang berikutnya. Orang yang ingin dapat mujizat, kalau hanya membayangke, hanya menghayal, juga tidak akan sampai pada tujuan. Tidak sampai pada mujizat. Kuncinya adalah mulai melangkahkan kaki ini. Walaupun pelan-pelan. Saya pernah katakan ya, coba keparaan. Dan sekarang beberapa yang saya doakan itu berhasil. Saya bilang, kalau kamu tidak bisa lari, jalan pelan-pelan. Kalau kamu nggak bisa jalan, merangkak. Kalau kamu tidak bisa merangkak, ngesot. Kalau wis ora ngesot, ya sudah pasrah. Tetap tidak akan jadi apa-apa. Tapi walaupun merangkak, asal mau bergerak maju, dia akan lihat mujizat. Halo? Nangkap apa yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara? Iman kita itu harus sampai menembus yang seperti itu. Melangkah dulu, baru akan lihat mujizat. Beriman dulu, baru Tuhan akan berikan. Waktu kita kemarin mau ke Demak, mobil saya ditumpangi berapa? 11 orang dan gede-gede kabeh, saudara. Sampai mobil saya itu miring begini. Karena Pak Denny, Bu In di sebelah sini, Bu Mbak Meni. Di sebelah kiri semua, layak gini, saudara. Pak Denny bilang, Pak Timo, ganti Pajero. Wow, saya aminkan Pak. Tapi saya ngaminkannya semalam Pak. Waktu Bapak ngomong di mobil saya nggak yakin. Tapi semalam saya renung-renungkan, yono bener juga ya. Kenapa enggak? Kalau Tuhan kasih masa ditolak? Ya kan saudara? Ya, saya hanya ini sebagai pengajaran saja. Saya bilang, Tuhan enggak Pajero, ya wis Panther ya enggak apa-apalah. Tapi yang baru. Atau Elf ya enggak apa-apalah, ben muat akeh, saya bilang gitu saudara. Tapi itu harus dimulai dari iman. Nek cuman dibayangke, ya sudah. Oh gereja punya program, beli Elf tahun ini.
Orang pernah urunan, orang pernah diagendakan, kapan belinya saudara? Betul betul. Harus melangkah. Hanya cuma dibatin, cuma dibayangin, tidak akan pernah terrealisasi. Semua alat-alat musik yang bagus ini, semua diawali dari melangkah. Bisa beli satu dulu. Dan semua akhirnya lengkap. Mulai melangkah. Keyboard ini saya mulai dari 400.000 Bapak Ibu. Saya punya uang 400.000 untuk uang muka. Hari ini, bulan depan ini selesai saudara. Karena mau melangkah. Dan saya hanya membayar 30.000 per bulan. Yang 1.100.000 Tuhan yang kirim lewat orang-orang. Yang penting saya mau melangkah bahwa saya akan dapat mujizat. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mungkin belum kelihatan, tapi mulailah melangkah. Dan mungkin saudara berkata, Pak Timo, aku takut melangkah, takut rugi, banyak resiko, bahaya. Saya mau katakan kita tidak boleh takut. Mazmur 37, 23, 24. Coba slide berikutnya yang Mazmur itu. Langsung kita baca sama-sama. Cepetin khotbahnya, udah mau 8:30. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Stop di situ dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya Orang yang berkenan saya maksud adalah orang yang sudah meninggalkan beban dan dosa. Itu hidupnya berkenan. Maka apabila ia jatuh, apakah kalau sudah meninggalkan beban lari tidak bisa jatuh? Bisa. Apakah kalau sudah lihat mujizat sudah tidak bisa jatuh? Bisa. Apakah kalau sudah jadi orang Kristen tidak bisa bangkrut? Bisa. Tetapi saudara, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangan kita. Lalu makanya ada lagu tangannya itu tangan Tuhan. Bab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tanganku. Tangan siapa? Coba katakan nama kita sendiri. Tangan siapa? Tuhan menopang tangan siapa? Loh, sebutkan nama kita. Tuhan menopang tangan siapa? Kok cuman Linda di sini? Apakah cuman Linda di sini? Tuhan menopang tangan siapa? Wah, mantap. Itu. Slide berikutnya. Jangan takut bergerak maju. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Stop. Udah nyanyi terus rampung. Slide berikutnya. Jangan takut untuk bergerak maju. Kenapa? Karena Tuhan akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara berkata tidak mungkin, tapi ketika saudara mulai melangkah dengan iman, apapun yang saudara inginkan, kehendaki, Tuhan akan berikan. Karena yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ayatnya di mana? Coba klik satu lagi. Mazmur 84:79. Apabila melintasi lembah baka. Lembah apa saudara? Lembah baka itu adalah lembah yang tandus, tidak subur, tidak ada air. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
sing ora ana banyune digawe karo Gusti Allah ana banyune, saudara. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Semakin lama kita berjalan, kita tidak menjadi letih dan lesu, tapi justru semakin apa? Kuat. Ini mujizatnya. Air matamu Tuhan bisa ubah menjadi sukacita. Haleluya. Kekeringan ekonomimu Tuhan bisa ubah menjadi tempat yang basah, yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Melangkah karena Tuhan beserta kita. Slide berikutnya. Terus ayo bergerak maju mewujudkan mimpi kita. Terus sekali lagi terakhir, ya bersama Yesus lakukan perkara besar. Ini lagu, saudara, ya, ini lagu. Tolong pemimpin-pemimpin WL, ya, coba sering nyanyikan lagu-lagu ini. Inilah iman. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yuk kita baca, tidak usah pakai lagu, kita baca sama-sama yang putih aja. Ya, yang putih. 1, 2, 3. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Untuk. Yes, amin. Tutup Alkitab kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Dengan iman katakan sekalipun, sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Coba angkat tangan kita, katakan aku percaya, aku percaya. Aku percaya, oh haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, bajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Pak Denny berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bersyukur supaya kita sanggup melakukannya. Haleluya.